seberapa hebat pun kita, tanpa Dia yang memperlengkapi, kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk semakin meyakinkan kita memasuki tahun yang baru yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Khotbah hari ini berkata, Allah damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Di hari terakhir tahun 2023 ini, saya menyapa saudara-saudari yang mengikuti ibadah sore hari ini. Ada di 3 tempat yang akan saya sapa. Yang pertama yang ada di gereja ini, baik di balkon juga dan ada di sini di lantai 1. Saya yakin Amang dan Inang saudara-saudari datang pukul 3 kurang tadi, sehingga ada di ruangan ini. Dan mungkin sudah ditelepon saudaranya, tolong ambil kursi saya juga. Dan yang kedua, saya sapa jemaat kami yang mengikuti dari basement gereja ini, ada di bawah, yang saya yakin datang pukul 3 tepat kurang sedikit mungkin, sehingga tidak kebagian lagi di gereja dan harus ada di basement sekarang. Tapi saya yakin saudara-saudari tetap bersukacita mengikuti ibadah akhir tahun walaupun berada di basement mengikuti ibadah ini. Dan yang terakhir untuk jemaat kami atau saudara-saudari siapapun yang mengikuti ibadah akhir tahun Bahasa Indonesia secara live streaming yang ada di rumah masing-masing atau mungkin di rumah sakit terbaring lemah saat ini, di penghujung akhir tahun ini kami memberikan doa yang terbaik untuk saudara-saudari, terkhusus yang sedang sakit. Tuhan memberikan kesembuhan dan kekuatan untuk saudara-saudari. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan berita kabar sukacita firman Tuhan di hari terakhir tahun 2023 hari ini, yaitu tertulis di dalam surat Ibrani pasal 13 dimulai dari ayat 20 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 7 jam setelah ini kita akan berada di tahun yang berbeda. Kita ada di penghujung tahun 2023, di jam-jam terakhir, di menit-menit terakhir sebelum kita dihantarkan oleh kasih Tuhan memasuki tahun 2024. Kurang lebih 1 jam juga tadi kita sudah bersabar mendengarkan perjalanan gereja HKBP Tebet yang telah dirampungkan di dalam segala bentuk kegiatannya. Dan inilah menjadi salah satu ciri khas HKBP maupun di kota maupun di pedesaan. Pasti kalau berih akan dibacakan. Saya sudah melihat beberapa wajah yang gelisah menjelang waktu 30 menit.
tetapi kemudian tetap bersabar, karena ini tidak akan ditemukan di hari-hari lain, kecuali 31 Desember di setiap penghujung tahun. Di tahun ini dan di penghujung tahun ini juga, tahun 2023, 31 Desember hari ini juga nanti, pukul 00, setiap keluarga akan berkumpul. Madokha tamadisi, siana met sahat tu nambalga, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Boido sampai tangis anon disi. Ale boido muse bersogot mangalo tu omakna, tu bapakna. Ale molo bornginon songoni matarlui lumangido maaf ninna. Dang bui huhaholongi ho oma bapa dan seterusnya. Tapi biarlah malam hari ini apa yang kita ucapkan benar-benar sebuah ungkapan yang tulus dan doa. Untuk kaum ibu yang paling bersemangat mandok hata, karena sudah dipendam 1 tahun dalam hatinya. Tuho Bapak Nisi Butet Ninna, Bapak Nisi Ucok, biasanya itulah yang paling panjang. Semoga kaum Bapak diberi kekuatan mendengarnya. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini dituliskan di dalam surat Ibrani, dan ayat yang menjadi khotbah hari ini, ayat 20 dan 21 tidak dapat dipisahkan. Karena ayat yang ke-20 diakhiri dengan tanda koma. Sehingga tidak sempurna kalau kita hanya membaca ayat 20 atau hanya ayat 21. Itu sebabnya ayat ini adalah satu kesatuan. Dikatakan pada ayat 21 yang menjadi inti untuk memberangkatkan kita memasuki tahun 2024, kiranya Tuhan memperlengkapi kamu. Inilah menjadi kekuatan kita memasuki tahun 2024. Kiranya Tuhan memperlengkapi kamu. Dipatau Tuhani mahita. Kenapa kita harus diperlengkapi? Buasa ikon dipatau hita amang inang. Kenapa memasuki tahun yang baru esok hari kita harus diperlengkapi oleh Tuhan, sebagaimana nats ini berfirman untuk kita. Karena kita adalah orang yang terbatas. Karena kita adalah orang yang tidak sempurna. Karena kita adalah orang yang punya banyak kekurangan. Karena kita sering memiliki iman yang lemah. Itu sebabnya Tuhan sangat menyadari keberadaan kita. Tetapi kita dikuatkan dengan khotbah hari ini. Kiranya Tuhan memperlengkapi saudara-saudari kita semua memasuki tahun 2024. Kita mungkin seperti mendaki gunung atau bukit di tahun 2023 ini. Yang kadang merasa lelah, letih, kadang mengeluh, kadang merasa tidak sanggup lagi. Kadang merasa sudahlah sampai di sini saja. Tapi lihat, kita ada di puncak perjalanan kita. Dan kalau kita boleh menoleh ke belakang sebentar, banyak suka duka yang sudah kita lewati. Bukankah kita masih bertahan sampai hari ini? Dan semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memang sangat baik kepada kita. Bahkan Dia tidak mengizinkan kita melewati 1 hari pun. Tidak mengizinkan kita memasuki tahun 2024 tanpa Tuhan terlebih dahulu memperlengkapi kita. Memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan sangat mengetahui keterbatasan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, iman kita yang sering lemah. Disitulah Tuhan memperlengkapi kita. Idong bahedang adong halak namar gijang ni roha madok ala ni gogo kudo boya usaha tutikion ala ni
Usaha nahu patu pado ubahin buya utari parsahat tutikion. Tidak. Seberapa hebat pun kita, tanpa Dia yang memperlengkapi, kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak memiliki apa-apa. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk semakin meyakinkan kita memasuki tahun yang baru yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita 2024. Khotbah hari ini berkata, Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, dan Yesus disebut oleh tulisan Ibrani Gembala Agung. Dialah yang memperlengkapi kita. Jadi kita tidak perlu takut, karena kita diperlengkapi oleh Tuhan Allah yang memiliki kuasa. Bahkan Dia membangkitkan Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus. Mengakhiri tahun ini kita diingatkan bagaimana kuasa Tuhan yang besar membangkitkan Yesus Kristus, Gembala Agung yang menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan meyakinkan kita hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak perlu takut melewati tahun yang akan kita akhiri ini. Karena Dia memiliki kuasa yang mampu membangkitkan Gembala Agung, yaitu Yesus yang mati untuk kita. Di penghujung tahun ini kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita semua. Dia yang menyelamatkan kita. Kita akan diperlengkapi oleh siapa? Oleh Tuhan yang begitu mencintai kita, oleh Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan masih ragukah kita bahwa Dia Allah yang begitu mengasihi kita? Kita tidak perlu ragu, karena Dia selalu memperlengkapi kita. Kalau kita membaca kisah pada Kejadian 3 ayat yang ke-9, saudara-saudari pasti tidak lupa dari ingatan kita. Apalagi masih baru-baru ini kita melihat liturgi-liturgi yang ditampilkan ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan itu menampilkan diri kita yang sebenarnya. Nang mata. Saluhut nado mardosa, luhut nado mardosa. Tapi lihat, Allah yang memperlengkapi kita memiliki cinta yang besar untuk kita. Kejadian 3 ayat 9 menuliskan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bahkan manusia jatuh dalam dosa pun Tuhan mencari mereka. Manusia itu bersembunyi ketika jatuh dalam dosa, tapi Tuhan mencari manusia. Di mana engkau berada? Cinta sebesar ini di mana kita dapatkan? Padahal manusia sudah melanggar perintah Allah. Dan bahkan kalau kita meneruskan pada ayat 21 di pasal yang sama, Kejadian 3. Kemudian Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Sudah jatuh dalam dosa, sudah melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan masih membuatkan pakaian untuk mereka. Bukan sampai di situ saja. Ayat 21 menuliskan, lalu Tuhan mengenakannya kepada mereka. Cinta sebesar ini di mana kita temukan? Hanya pada Tuhan. Dan Dialah Tuhan yang mencintai kita itu amang inang. Dialah yang akan memperlengkapi kita. Itu sebabnya segala kekurangan kita akan menjadi sempurna di hadapan Tuhan selama kita bertahan meminta kekuatan kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan mau memperlengkapi kita? Mengapa Tuhan mau meminta kita untuk melakukan pekerjaan baik sesuai kehendak-Nya? Kita semua adalah orang-orang yang diciptakan untuk melakukan kehendak baik sebenarnya. Sejak awal
Tuhan menciptakan kita agar kita melakukan kehendak baik. Jadi kalau ada dosa yang kita lakukan, maka biarlah kita hari ini memiliki komitmen untuk terus melawan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan dan melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Jadi ganup hari ganup tiki amang inang komitmen di bagasan rohat tahun ale Tuhan patau maau asa unang murah muruk au di tahun 2024 ton. Ale Tuhan patau maau molo tu gereja peau unang terlambat turusau Tuhan. So tunggabe di basement maturusawan non. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, itu hanya terjadi 24 malam dan 31. Hari Minggu biasa saya yakin tidak seperti ini. Tapi 2024 pengharapan saya ada perubahan, peningkatan kehadiran jemaat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau memperlengkapi kita melakukan yang baik. Maka mari di penghujung tahun 2023 ini berkomitmen sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang opung, sebagai seorang pahopu anak. Apakah komitmen kita untuk kita lakukan supaya Tuhan senantiasa memperlengkapi kita? Yang kedua, kalau Tuhan berjanji memperlengkapi kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Itulah yang dituliskan oleh epistel tadi. Jangan kamu takut, jangan kamu patah hati, karena Tuhan menyertai kita. Tentu banyak suka duka kita lewati. Ada mungkin yang kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin ada yang mendapatkan sesuatu yang sudah dinantikan. Tapi mungkin ada juga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan masa-masa indah. Mungkin ada bagi sebagian orang di tempat ini 2023 masa yang menyenangkan. Tapi pasti ada di antara kita yang mengatakan 2023 masa yang kelam. Maka 2024 seperti juga gubahan lirik. Tak ku tahu kan hari esok. Apakah ada yang tahu di antara kita? Tidak. Kalaupun di media sosial bisa menerawang yang akan terjadi kepada Ibu Pendeta Lilis. Sepertinya ini dan itu. Saya memilih tidak percaya. Bapak Ibu saudara-saudari juga sering melihat penerawangan orang-orang yang memiliki katanya kemampuan. Tak ku tahu kan hari esok, tapi hatiku percaya Tuhan memberikan, memperlengkapi, menguatkan kita semua. Jadi suatu ngadong hitana lilu ate amanginang, berharaplah tetap yang terbaik. Manusia merencanakan, Allah menentukan. Manusia punya kekuatan, tapi Tuhan punya kuasa. Rohani jolma do marsakap dalanna, alai Jehovah do napatotu lakana. Poda saplonom ayat sia. Kita bisa merencanakan sekali lagi amang inang, mengakhiri tahun dan mengawali esok hari 2024. Boleh amang inang rencanakan. Silakan membuat perencanaan, tapi Tuhan yang memiliki kuasa. Oleh karena itu, kalau yang kita rencanakan tidak terjadi, jangan mengeluh kepada Tuhan. Percayalah bahwa jalan Tuhan selalu yang terbaik untuk kita. Perjalanan kita akan berakhir di tahun 2023 ini dan akan kita mulai kembali di tahun 2024. Jika Tuhan berkenan, alana piga-piga jom naik kandang tabo to ahana masa amanginang. Tapi doa kita kiranya kita dihantarkan memasuki tahun 2024 esok hari. Jala marsugut ikun rodo mo sehita te amanginang. Pos rohata unang ala ni pukul 00. Biasa na ido gabi alasan. Toidang boy hami ro inang amang padita. Ala na mar acara hami 1 jam 4 nina. Ragajag-gajag na madok hata di bagasan roha songoni madidok. Tetapi bolehlah kita besok kembali hadir. Gereja ini menyediakan 2 kali ibadah pukul 10 dan pukul 4 sore sebagai ibadah pertama kita di tahun 2024. Yang terakhir,
Mari menjalani dan mengakhiri tahun 2023 dengan rasa syukur. Amang-inang di dalam hati kita, barangkali ada yang belum Tuhan berikan. Silakan amang-inang sebutkan dalam hati, jika engkau berkenan Tuhan, berikan padaku tahun yang akan datang. Jangan terlalu banyak amang-inang. Kalau banyak nanti saja waktu malam tahun baru. Mari di gereja ini menyebutkan, kalau kau berkenan Tuhan, berikan aku pada tahun 2024. Tapi jika engkau belum juga memberikannya, maka kuatkan aku melalui tahun 2024 dengan imanku kepadamu. Kalaupun aku melewati masa kelam dan aku tidak tahu apa yang terjadi, mari amang-inang tetap berseru, semua tetap baik. Karena Tuhanlah yang merancangnya untuk keluargaku, untuk hidupku. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang memiliki kuasa menentukan. Dia tidak membiarkan kita. Peganglah ini. Firman ini mengatakan, kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Mari melewati tahun 2024 dengan iman. Saya menceritakan satu buah kisah yang akan dan semoga menginspirasi kita tentang terciptanya satu buah lagu dalam buku ND 213, dan lagu ini sangat banyak didengarkan di seluruh dunia. It is well with my soul. Lagu yang diciptakan dari kisah tragis. Amang dan Inang mungkin banyak kita yang sudah tahu bahwa pencipta dari lagu ini dalam bahasa Batak, Dungsonang rohaku dibaen. Lebih banyak kaum ibu yang merespon. Kaum bapak biasanya pemalu, dalam hati saja disebut. Tidak apa-apa Manginang. Horatius Spafford menuliskan lagu ini dari kisah tragisnya. Dia kehilangan satu orang anak yang sangat dia kasihi, satu-satunya anak laki-laki. Ada 5 orang anaknya, tapi 4 perempuan, 1 laki-laki. Lalu dia kehilangan anak yang dia kasihi ini karena sakit demam berdarah yang tidak dipikirkan akan merenggut nyawanya. Kisah tragis yang pertama dia alami, tapi ini belum berakhir. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah tragis selanjutnya terjadi di mana 1 tahun kemudian terjadi tragedi bernama The Great Chicago Fire, dan itu membakar habis hampir seluruh aset properti yang dimiliki oleh Spafford. Kemudian dia merasa bahwa hidupnya mulai tidak baik, tapi dia tetap bertahan dengan keluarganya dalam sebuah doa dan harapan. Kemudian ada sebuah undangan, mereka harus berlayar ke Eropa untuk menyaksikan sebuah seminar di El Modi. Namun karena suatu bisnis dan pekerjaan, dia meminta istri dan anak-anaknya untuk pergi berlayar terlebih dahulu. Tidak lama setelah berlayar itu, dia mendengar kabar bahwa kapal itu tenggelam dan hampir semua penumpangnya tidak selamat. Lalu beberapa lama kemudian dia mendengarkan berita dalam sebuah telegram dari istrinya berkata, "Aku selamat, tapi hanya sendirian. 4 orang putri kita meninggal dunia." Kisah tragis ini membuat dia merenung, apakah Tuhan meninggalkanku? Lalu dia bersegera pergi menyusul istrinya dalam sebuah pelayaran. Dia merenungkan perjalanan hidupnya, kisah tragisnya semua. Tapi saat berlayar dia berdiri dan dia menuliskan lirik lagu yang terkenal ini. When peace like a river attended my way. Jadi huboto do molo bahasa Inggris dan sudah hitam boto. Marbasa Batak na hitam marede. Ya amang inang, lagu ini diciptakan dari kisah tragis. Dari sebuah peristiwa yang sangat
mengerikan bagi dia, dia masih mampu memuji Tuhannya. Kalau kita memiliki perjalanan yang mengerikan 2023 ini, jangan berhenti, berjalanlah terus. Dung sonang rohaku di bait Yesus. Kita akan mendapatkan kedamaian di dalam Tuhan yang memperlengkapi kita.